sebenarnya dari filsafat politik yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai hak yang bebas sama siapa saja, seperti orang-orang lain, seperti itu. Nah, paham ini juga didukung oleh yang disebut dengan fatalistik dan free will itu yang punya. Cuma kalau fatalistik itu sudah sampai kepada tindakan. Contoh sederhananya begini, kita sebagai anak muda atau generasi milenial itu meyakini bahwa mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang dewasa, orang-orang lain, seperti itu. Itu sangat berbahaya dalam cara beragama atau cara bernegara. Begitu juga dengan paham free will atau liberalisme yang menganggap kebebasan itu adalah milik kita seutuhnya. Padahal kita pada satu sisi itu dikekang oleh negara, pada sisi yang lain kita harus mematuhi ajaran agama. Ini yang harus diingat oleh generasi milenial, sehingga cara beragamanya itu tidak serampangan. Itu adalah wajah negara kita, wajah keagamaan masyarakat milenial. Ada satu penelitian yang dihasilkan oleh PPIM UIN Jakarta dengan UIN Jogja yang meneliti tentang literasi generasi milenial, cara baca atau rujukan bukunya. Ini kenapa nanti akhirnya generasi milenial itu terjebak pada bersikap ekstrim atau hulu atau taksiri liberal. Generasi milenial mati lagi. Gak siap iki. Halo? Halo? Halo, Pak. Dengar ya? Masih nggak, Pak? Iya, masih berjalan, Pak. Oh, enggak, ini gini. Oh, masih bisa. Masih bisa ya? Halo. Gini, dalam penelitian Ya, dengar. UIN, Okay. Ya, dalam penelitian UIN Jogja dan UIN Jakarta itu diseminasinya mengatakan begini. Generasi milenial itu pertama menemukan satu kegelisahan bernegara. Dia menganggap dirinya orang yang paling bisa untuk menyelesaikan urusan-urusan negara pada satu konteks. Pada satu konteks yang lain, dia gelisah dengan model keagamaannya. Karena apa? Karena model keagamaan yang dianut itu lebih cenderung kepada model tekstualis. Terus yang ketiga, dia mempunyai kegelisahan pribadi, sehingga pada satu wilayah ada 3 kegelisahan yang dimiliki oleh generasi milenial yang sedang mencari solusi. Nah, pada konteks ini ada satu literatur yang diajukan oleh kelompok ekstremis dalam memberikan solusi yang sangat instan, seperti contoh apakah itu solusi bernegara yang diwakili oleh kelompok khilafah, terus solusi beragama yang diwakili oleh kelompok Wahabi dan solusi pribadi yang diwakili oleh kelompok hijrah. Pada dasarnya tipologi dari ketiga kelompok itu sama, tetapi cara bermainnya itu sangat beragam, berbeda. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kelompok milenial ini terjebak pada satu literasi atau literatur yang sangat fundamental, doktrin dan puritan yang tidak disadari, karena itu dianggap menjadi satu solusi dalam bagi problem yang mereka jalani atau yang mereka hadapi, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi kelompok milenial dalam membaca literasi pada satu aspek. Apakah itu aspek kenegaraan, aspek keagamaan, dan aspek kepribadian. Oleh sebab itu,
sesuatu yang niscaya bagi kelompok milenial menanamkan prinsip moderasi. Apa itu? Keadilan dan juga keseimbangan. Keadilan itu dalam bermoderasi ialah menempatkan atau bersikap adil mempunyai arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Sehingga kita tidak terjebak pada satu arus besar, apakah itu arus ekstremisme atau arus taksiri, liberalis. Atau yang kedua prinsipnya ialah seimbang. Seimbang dalam artian selalu berada di antara dua kubu tersebut atau dua arus tersebut yang sedang sedang menguat di Indonesia. Kalau kita terjebak pada dua arus itu, maka kita akan menjadi bagian dari orang atau dua arus itu. Bagaimana kita bisa terjebak? Karena kita tidak bisa memahami bagaimana peta politik yang dimainkan oleh kelompok-kelompok terorisme atau ekstremisme seperti itu. Oleh sebab itu ada sedikit ciri-ciri sebenarnya bagi kelompok ekstremisme. Sebab bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kelompok itu adalah kelompok yang bercorakkan ekstrim? Pertama, mereka tidak mempedulikan nilai kemanusiaan. Karena mereka menganggap bahwa apa yang diyakini, yang dipahami, yang diyakini itu adalah kebenaran mutlak yang datang dari Tuhan. Terus yang kedua, sehingga nilai kemanusiaan itu dianggap tidak ada. Yang ada adalah nilai agama. Padahal agama diberikan kepada manusia, bukan agama diberikan kepada Tuhan. Sehingga agama itu dijalankan oleh manusia semudah mungkin seperti itu, atau tidak mempermudah tapi semudah mungkin. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum. Itu adalah ciri pokok dari ekstremisme. Contoh, mengganggu ketertiban umum itu kalian sekarang viral tuh, orang mandi di lampu merah. Itu sebenarnya terjebak pada kelompok ekstrim karena dia berlebihan. Cara mengekspresikannya itu berlebihan. Pada satu konteks yang lain, dia juga terjebak pada liberalisme, mengekspresikan kebebasan yang sangat tidak wajar. Begitu. Sehingga yang dibutuhkan oleh kita itu ya prinsip moderasi. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang itu mempunyai moderasi beragama atau bersifat moderatif? Ada empat aspek yang harus kita pahami, yang itu tawazun, tasamuh, tawasud, dan juga iktidal. 4 aspek ini tidak bisa dipotong 2 atau diambil 1. Karena kalau diambil 2 atau dipotong 1, itu akan timpang. Sehingga sikap tawazun, seimbang itu harus dijadikan sebagai sifat yang aktif. Bukan seperti timbangan yang ketika itu tawazun berimbang, itu kan kalau timbangan beras kan diem. Ini tidak, tawazun itu aktif memberikan andil terhadap kelompok ekstremis atau kelompok taksiri, liberalis. Sehingga kita tidak bisa pasif dalam konteks ini. Lah, tawazun itu akan memunculkan sikap tawasud. Dengan sendirinya akan memunculkan sikap tawasud. Berada di golongan tengah karena mungkin tidak dianggap oleh yang satu dan yang lainnya. Nah, tawasud ini akan memunculkan iktidal, keadilan. Keadilan ini dalam agama itu dianggap orang yang berperilaku adil dalam agama itu dianggap sebagai tingkat ketakwaan yang paling dekat. Dalam satu ayat disebutkan fa'diluhu aqrabu littaqwa. Nah, kalau sudah tercapai tingkat keadilan, maka tasamuh, toleransi itu akan muncul sendiri. Lah, tasamuh ini harus diseimbangkan juga. Kembali lagi kepada tawazun. Karena terkadang kita dalam bertasamuh, bertoleran, itu melampaui batas yang kadang sampai bersifat liberal. Karena
kalau Pak Quraish Shihab itu mengatakan begini, sebenarnya berimbang itu harus dimaknai tidak berlebihan dan tidak keterlaluan. Kita terlalu tasamu, itu terjebak kepada kejelekan. Seperti halnya kita terlalu dermawan akan terjebak kepada sikap boros. Begitu juga kita ekstrim tasamuhnya sedikit-sedikit, toleransinya sangat tidak wajar, itu akan terjebak kepada orang yang puritan. Sehingga moderasi beragama bagi kelompok milenial itu menyeimbangkan dua kelompok yang sedang menguat di Indonesia. Lantas bagaimana indikator orang itu dikatakan atau kelompok milenial ini bisa bersikap moderat? Ada 4 ini. Pertama itu teks, ya, kitab suci yang harus dipahami. Apakah itu teks agama primer atau teks agama sekunder? Teks agama primer itu ya Al-Quran, hadis. Yang sekunder itu ya filsafat, fikih, tauhid, terus nahu dan lain sebagainya. Karena itu bagian interpretasi atau jalan untuk menuju yang primer. Terus kedua, kearifan lokal. Kearifan lokal itu akomodatif terhadap budaya yang berkembang. Kelompok milenial itu terkadang banyak terjebak kepada kearifan lokal, dalam artian dia tidak lagi peduli. Padahal penerapan moderasi itu banyak dilakukan dengan melalui media kearifan atau budaya yang berkembang. Nah, ini harus dijaga. Bagi kelompok liberal, ini sangat tidak setuju, begitu juga kelompok ekstremis. Karena bagi kelompok ekstremis, mengakomodasi budaya lokal itu bagian dari TBC, takfiri, bid'ah, dan kurofat gitu ya. Itu bahasanya orang sana. Tapi bagi kelompok liberal, itu kita seakan-akan kembali kepada masa lalu atau bermimpi kembali kepada masa kejayaan Islam atau Golden Age itu. Padahal kearifan lokal dalam konteks ini itu mengakomodasi sebagai satu media dalam menyebarkan moderasi. Terus yang ketiga adalah konstitusi negara. Konstitusi negara itu mengakui bahwa negara adalah panglima atau hakim dalam menentukan model kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir ialah konsensus beragama. Nah, ini harus dipahami bahwa setiap step itu mempunyai pandangan atau paradigma sendiri. Kalau yang pertama itu masih paradigma fikrah, masih dalam paradigma pemikiran. Karena apa? Teks itu tidak dikaji untuk menemukan satu bentuk pemikiran yang moderatif. Sehingga di sini dibutuhkan penyeimbangan antara teks dan konteks dalam pemaknaan. Setelah itu baru ke amali. Amali ini sebagai satu strategi pilar agama yang diakomodasi dengan kearifan lokal. Kalau amali itu masih bersifat natural. Seperti contoh, ini saya kasih contoh. Orang NU itu amalinya kuat dalam mengakomodasi agama. Tetapi hampir mayoritas orang NU itu masih belum atau konsensus Islam itu subral. Ini akan berbeda dengan yang amali, sehingga siasahnya konsensus negaranya itu kita sampai di situ. Dengan apa? Sudah tidak mempertanyakan antara agama dan negara, posisinya di mana. Nah, ini yang harus disadari oleh kelompok milenial dalam membangun keberlangsungan hidup hidup bernegara dalam konteks beragama. Yang terakhir ini gerak moderasi. Gerak moderasi itu kalau seperti lonceng jam itu, dia akan terus menyeimbangkan narasi, menyeimbangkan isu, menyeimbangkan
model berpikir atau bertindak yang melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi. Mungkin seperti itu dari saya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tador yang menyampaikan materinya. Untuk sesi tanya jawabnya nanti setelah pemateri kedua ya teman-teman. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Zainal Arifin, MSI. Kepada beliau kami persilakan. Ini loh, jadi pastikan. Assalamualaikum Pak Zainal. Apa mau? Mohon untuk Mas Abdullah Fahri Hisam bisa di-mute dulu. Selagi menunggu Pak Zainal bergabung lagi di forum kita, bisa menunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Atau mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Mahmud Tador, bisa disampaikan lewat chat Zoom. Halo. Halo Pak. Ya, Sudah mohon bergabung maaf. lagi Pak. Iya. Ternyata di tempat saya malah yang belum siap Pak Tador. Jaringannya yang oke, sering hilang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Tador karena mengapa saya merekomendasikan kelompok 131 ini menghubungi atau melibatkan Pak Tador karena beliau itu ya sudah kesana kemari, bahkan kemarin ditunjuk oleh Kemenak untuk mengikuti diklat ya tentang moderasi beragama itu, sehingga inilah momen kesempatan beliau untuk menyampaikan, mendiseminasikan hasil dari diklat beliau itu. Pada dasarnya ini memang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh beliau bahwa generasi milenial itu mulai tahun 80-an ke atas ya, ditandai dengan, jadi ketika anak-anak belum lahir itu sudah ada teknologi informasi. Bahkan ketika masih di dalam itu sudah didengarkan oleh orang tuanya ya, dari
misalnya HP atau yang lain yang sejenis itu. Sebelum tahun 80-an itu belum ada, gitu ya, belum ada. Bahkan di lingkungan saya, di kampung saya itu kalau mau nonton televisi itu satu desa hanya satu rumah yang punya. Jadi nonton televisi itu seperti nonton bioskop. Nah, generasi milenial itu, ya, tadi sudah sampaikan oleh Pak Tandur, bahwa banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan. Kenapa? Atau mudah didapatkan karena ya memang ada fasilitas untuk itu. Sehingga disinilah peran kita untuk memberi pemahaman atau penguatan bagaimana moderasi beragama yang oleh beliau tadi tidak hanya nanti dijadikan pola pikir sama, pola pikir saja, tetapi dijadikan cara bertindak, ya, cara berperilaku. Itu. Namun sebelumnya karena sebetulnya banyak sekali yang masih bingung moderasi beragama itu apa itu. Bahkan kemarin itu ya ada di grup sebelah lah ya, itu ada yang menanyakan begini, apakah ketika sholat pakai celana yang berlubang itu kategorinya moderasi beragama itu. Nah, kalau ada orang sholat pakai celana berlubang itu maksudnya moderasi beragama enggak itu. Nah ini kan berarti pemahaman tentang moderasi beragama itu masih kurang gitu ya. Nah, saya hanya memberikan dasarnya saja mengenai permasalahan yang kompleks tadi sudah disampaikan oleh Pak Tandur. Saya hanya menyampaikan dasarnya saja. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya, Mbak. Yang slide berikutnya, monggo. Nah ini hanya contoh-contoh kecil di masyarakat ya. Jadi sedikit-sedikit itu ada kafir, ada bid'ah, ada dalilnya mana. Gitu. Oke, cukup ini dulu. Nah, jadi sikap moderat atau moderasi itu berada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah tadi disampaikan antara liberal sama radikal. Jadi kalau liberal itu ya bagaimana menganggap bahwa salah satu bahwa mereka menganggap bahwa semua agama itu sama. Ada Islam, ada Kristen, itu dianggap sama. Sementara yang golongan kiri itu radikal. Jadi kalau tidak ada dalilnya, kalau tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu nanti dianggap bid'ah dan sebagainya. Nah, posisi kita itu berada di tengah-tengah itu. Gitu. Silakan lanjut ke berikutnya. Sebelumnya mungkin saya hanya sebentar karena kebetulan rumah saya ini dekat masjid. Jadi kalau jam 10 itu sudah dibunyikan ini apa? Nanti akan terganggu. Ini kan kurang berapa menit lagi. Oke, nanti misalnya untuk ada tanya jawab nanti ke Pak Tandur saja gitu ya, biar tidak terganggu gitu. Ya kan? Sudah terdengar itu. Baik. Nah, ini sebagai pengetahuan awal saja, dasar saja. Bagaimana seseorang itu atau organisasi dikatakan radikal? Ketika ada hubungannya dengan agama dan negara itu biasanya melawan, apalagi ingin mendirikan pemerintahan sendiri. Dan hubungan antar cenderung mereka adalah intoleran. Sedangkan mudah mengkafirkan dan mudah membid'ahkan. Nah ini yang perlu kita sadari, gitu ya. Karena generasi milenial tadi sangat rentan, ya,
akademisi, sebagai ya orang yang punya pemikiran gitu ya, untuk memberikan kontribusi kepada mereka pemahaman-pemahaman tentang hal ini gitu. Baik. Kemudian bagaimana atau apa indikator apa moderasi beragama tadi disampaikan oleh Pak Saber. Saya kira coba ini bisa dilihat, dibuka slide yang ke-8. Slide ke-8. Monggo buka slide ke-8. Ya, buka slide ke-8 ya. Lagi. Jadi inilah yang perlu kita tanamkan, perlu kita terapkan dalam menjalankan tadi, tidak hanya pola pikir ya. Kembali lagi tadi Pak, kembali lagi yang ke-8. Baik, jadi ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagaimana dipesankan oleh Pak Tantor tadi, kita tidak hanya ada mindset atau pola pikir, tapi harus kan dalam sebuah perilaku. Iktidal, tasamu, egaliter, dan baik. Mohon maaf terganggu ya karena terlalu kenceng. Kira monggo dilanjutkan ke tanya jawab, nanti kita sambung di situ. Mungkin saya nanti jawabnya lewat chat saja. Mohon maaf. Ya, Pak, tidak apa-apa, Pak. Oke, monggo dilanjutkan saja. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh dikirim kolom pertanyaannya ke kolom chat ya, atau bisa lewat grup boleh. Teman. Ini kono ku ini sampai Saranta. Sampai baik Pak Muhtadir, ini ada pertanyaan dari Bapak Nurul Hakim. Yang pertama itu, bagaimana cara generasi milenial agar eksistensinya tetap kreatif, aktif, dan inovatif sesuai regulasi agama di era modern ini? Yang kedua, bagaimana langkah konkret seseorang atau pelajar santri akademisi tidak hanya memaknai moderasi sebagai ilmu saja, namun dimaknai sebagai amaliyah ilmiah?
Baik. Saya jawab dulu ya, karena Pak Zainal itu dia saya apa kiai ya, Nggih, nggak apa-apa, ikut Pak. pesan Nggih. masjid gitu. Makanya dari tadi saya katakan saya ini suul adab sebenarnya yang muda duluan. Tapi ya karena saya junior itu harus sami nawatok ke kiai itu. Jadi Nggih. begini, Mulane kudune manut Eh. ora manut lalat sampe. jadi begini, kalau yang ditanyakan tadi kan cara mengaplikasikannya, terus bersifat kreatif, mempunyai ide inovatif dan kreatif, tapi tidak menyimpang dari agama. Yang harus dipahami oleh setiap masyarakat beragama atau beragama Islam itu, kita harus memahami dua hal dalam beragama. Tren kita, tren-tren wajah beragama di Indonesia itu selain ekstrim dan liberal, itu ada sebenarnya yang menganggap ini ekstrim itu sebenarnya satu konsekuensi dari pemahaman yang menganggap bahwa Islam itu adalah sebagai sistem, bukan sebagai nilai. Kalau Islam sebagai sistem, maka kita akan terjebak pada satu pemikiran yang ekstrim atau puritan, pemurnian. Seperti contoh begini, anggapan ini lahir karena satu pemaknaan ayat dari salah satu surat Al-Quran yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini dianggap sebagai satu titik final dalam beragama, karena agama itu memuat segala hal, termasuk bernegara, beribadah, bersosial, berpolitik, berekonomi, berbudaya. Lah, pemaknaan ayat itu menganggap bahwa Islam itu sebagai sistem nilai. Kalau sudah sebagai sistem nilai, maka kita secara penuh akan pasrah kepada teks atau ayat Al-Quran dan hadis, atau sirah-sirah Nabi dan lain sebagainya, sejarah-sejarah lama. Nah, ini model seperti ini akan mengkungkung, menafikan, meniadakan kreativitas masyarakat atau umat beragama. Lupa, enggak, seperti contoh begini. Enggak seperti itu, seandainya mau menyangkal. Karena orang yang memakai burqah, jilbab, hijab, dan hijrah lainnya, itu bisa kok eksis. Oke, bisa eksis. Tetapi sejauh mana keeksisan itu dijangkau atau diperoleh, itu kan nanti ada batas-batas sendiri. Nah, ini berbeda. Kelompok yang kedua yang menganggap bahwa Islam itu adalah sebuah nilai. Kalau Islam sebuah nilai, maka kita akan bisa membedakan, kalau dalam bahasanya Pak Amin Abdullah itu, mana yang Islam normatif dan yang mana yang historis. Mana yang ahistoris dan mana yang historis. Itu akan bisa dibedakan. Karena bagi orang yang memaknai bahwa Islam itu sebagai nilai, itu tidak bisa dipisahkan yang normatif dengan yang historis atau ahistoris yang historis, tapi bisa dibedakan. Contoh sederhananya begini, ini nanti akan menjadi nilai yang dapat diambil sebagai satu konteks moderasi beragama. Yang bercerita tentang Al-Nisa. Bagi kelompok pertama yang menganggap kelompok yang Islam sebagai sistem, yang meyakini makna itu bahwa ya perudah, perempuan itu ya di bawah laki-laki. Pada waktu bangun, tidur, dan lain sebagainya. Pokoknya perempuan itu ya diskriminatif lah. Karena banyak ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis Nabi yang bercerita seperti itu. Itu yang beranggapan bahwa Islam sebagai satu sistem. Atau ayat yang bercerita tentang jihad. Saya lupa ayatnya, tetapi maknanya begini. Bahwa Allah itu akan membeli, berarti Allah akan membalas setiap usaha dari manusia, dari harta, dan dirinya sendiri ketika
berperang di jalan Allah. Nah, ini yang banyak digunakan oleh kelompok-kelompok jihadis, sehingga kita itu harus bom bunuh diri dan lain sebagainya. Itu yang menganggap bahwa Islam sebagai satu sistem. Maka tidak ada ruang bagi seseorang untuk memberikan makna atau membenarkan makna yang lain. Karena apa yang saya pahami itu satu yang final dalam beragama seperti itu. Tapi pada konteks yang lain, kebetulan orang NU yang memegang Islam itu sebagai satu nilai yang bisa membedakan antara ini ibadah mahdoh dan ini ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu satu ketentuan yang take and forgive itu. Satu yang sudah diberi yang tidak bisa diprotes. Contoh begini, sholat duhur 4 waktu. Sudah, nggak ada orang yang bertanya itu, selesai. Karena itu sudah mahdoh. Ya. Atau kenapa orang, kalau Ramadan itu harus berpuasa, udah selesai itu. Itu sudah tidak bisa dipertanyakan. Karena pada konteks itu, Islam itu sebagai sistem. Dianggap sebagai satu